Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai praktikum pada hari ini, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah selesai. Pada hari ini kita akan melaksanakan praktikum pertemuan kelima atau pertemuan terakhir, yaitu materi sifat fisik zat dan termokimia. Untuk materi sifat fisik zat akan dipraktikumkan oleh saya, Safira Anissa Rianti, dan untuk materi termokimia yang akan dipraktikumkan oleh Kang Muhammad Al-Khafi. Silahkan simak video berikut ini. Pertama, pada materi sifat fisik zat, yaitu penentuan viskositas pada sampel. Peralatan yang digunakan yaitu viskometer dengan jenis cup and box. Lalu di komponen-komponen viskometer ini ada viskometer. Di sini merupakan skala pengukuran sesuai dengan spindle yang digunakan. Ini ada 3, 5, dan 4. Paling bawah adalah skala 3, yang tengah adalah skala 5, dan yang paling atas adalah skala 4. Lalu di sebelah kiri ada water pass untuk menunjukkan bahwa sebagai indikator bahwa viskometer tersebut telah stabil. Setelah itu, di bagian depan ada tombol on dan off. Lalu di bagian kiri ada bagian untuk off untuk pengukuran viskositas. Setelah itu, di sini adalah rem untuk mengatur tinggi dan rendahnya viskometer. Dan di sini adalah statif. Lalu untuk cupnya terdiri dari 2 jenis, yang satu yang berukuran kecil dan yang satu berukuran besar. Selanjutnya untuk boxnya memiliki tiga ukuran. Yang pertama yaitu ukuran 3, bisa dilihat nilainya pada ujung atas. Pertama adalah ukuran 3. Selanjutnya adalah ukuran 5. Dan ukuran 4. Lalu terdapat pula gelas kimia sebagai alat penampung sampel. Dan sampel pertama yaitu sampel A yang merupakan minyak goreng. Lalu sampel B yang merupakan sirup fries rasa melon. Dan sampel C yang merupakan kecap bawang. Untuk cara penggunaan viskometer, yang pertama, putar viskometer ke arah samping di bagian sini untuk menghubungkan dengan box. Lalu pasang boxnya dengan memutarnya ke arah dalam. Setelah itu balikan kembali viskometer. Turunkan viskometer dengan mengatur klem. Letakkan cup di bawah boxnya. Lalu atur, jangan sampai boxnya mengenai dasar. Setelah itu masukkan sampel A ke dalam cup. Secara perlahan hingga box terendam semua. Setelah itu
nyalakan viskometernya dengan tekan tombol on. Lalu untuk pengukurannya, usahakan agar water pass berada di tengah. Setelah itu, kita kunci untuk mempermudah pengamatan skala. Karena menggunakan bob nomor 3, maka skala yang kita amati yaitu pada skala 3, di mana didapatkan sampel minyak sayur atau minyak goreng yaitu 125 dengan satuan MPAS. Kalau sudah selesai pembacaan viskositas pada sampel, lepaskan dulu kuncinya, lalu matikan. Gimana nih? Setelah itu, lepas bob searah berlawanan jarum jam. Setelah itu, lepas bob berlawanan jarum jam. Lalu pengukuran sampel telah selesai. Untuk sampel selanjutnya yaitu sampel B, sama dengan menggunakan bob nomor 4. Cara pemasangannya sama seperti yang tadi, yaitu dimiringkan viskometernya. Kemudian diputar ke arah dalam. Setelah itu balikan lagi. Kemudian pasang kapnya. Dipasangnya dengan cara diputar hingga dia tidak jatuh lagi. Kemudian turunkan secara perlahan. Lalu masukkan sampel ke dalam cup. Hingga bob terendam. Lalu atur viskometer agar dia stabil dan water pass berada di tengah. Setelah itu nyalakan. Kalau dia sudah tidak turun lagi, maka boleh melock atau mengunci. Karena menggunakan spindle nomor 4, maka kita membaca pada skala 4, yaitu dapat dikatakan viskositas pada sampel B mencapai 26,5 hingga 27,5, atau kita mengambil di tengah-tengah yaitu 27. Setelah selesai pembacaan, kita lepas lagi kuncinya, lalu kita matikan. Setelah itu kita lepas
cupnya dan bobnya, diputar ke arah yang berlawanan. Jarum jam. Selanjutnya menggunakan sampel terakhir yaitu sampel C, menggunakan cup yang sama yang sebelumnya sudah dicuci terlebih dahulu dan dikeringkan dengan menggunakan lap atau tisu. Kemudian untuk spindolnya kita menggunakan spindol nomor 5. Caranya masih sama, dimiringkan kemudian dipasang spindolnya dengan arah ke dalam. Setelah itu balikan lagi. Kemudian pasang. Pasang cup ke dalam viskometer dan miringkan. Setelah itu tuang sampel ke dalam cup hingga bob terendam semua. Lalu turunkan viskometer secara perlahan. Kemudian atur viskometer agar stabil. Lalu nyalakan viskometernya dengan menekan tombol on. Dapat terbaca nilai viskositas pada sampel C dengan menggunakan spindle nomor 5. Kita dapat melihat skalanya pada skala nomor 5 yaitu sebesar 135 mPas. Setelah selesai, lepas kuncinya dan matikan viskometer. Untuk yang selanjutnya pada materi sifat fisik zat yaitu penentuan berat jenis pada sampel. Untuk peralatan yang dibutuhkan pada materi ini yaitu laktodensimeter jenis Queven dengan komponen pada laktodensimeter. Bagian atas merupakan skala suhu dengan satuan derajat Celcius dan di bawahnya merupakan skala laktodensimeter. Dan peralatan yang kedua yaitu gelas ukur berukuran 100 ml sebagai tempat penampungan sampel. Dan bahan yang dibutuhkan yaitu susu UHT sebagai sampel dengan sebanyak 80 ml yang sebelumnya sudah didinginkan terlebih dahulu untuk memenuhi standar pengukuran laktodensimeter jenis Queven. Cara pengujiannya yaitu dengan mencelupkan laktodensimeter jenis Queven ini ke dalam gelas ukur yang berisikan sampel. Pada skala suhu yang tertera untuk sampel susu UHT ini adalah sebesar 20 derajat Celcius. Dan skala laktodensimeter yang terukur adalah 32,5. Setelah didapatkan data tersebut, dilakukan perhitungan untuk mendapatkan berat jenis pada susu. Untuk menghitung berat jenis pada susu, kita harus mengetahui dulu suhu yang dimiliki oleh susu yang kita ukur berat jenisnya. Untuk suhu dan skala laktodensimeternya. Untuk suhu dan skala laktodensimeternya sudah dapat dilihat pada pengukuran dengan menggunakan alat laktodensimeter jenis Queven. Setelah itu, setelah mendapatkan suhu yang terukur pada alat tersebut memiliki satuan derajat Celcius, maka sebelum itu harus diketahui dulu suhu dalam satuan derajat Fahrenheit. Untuk mengetahui susu dalam derajat Fahrenheit, maka suhu dalam derajat Celcius dikalikan dengan 9 lalu dibagi dengan 5. Setelah itu
hasil dari perkalian ini ditambahkan dengan 32. Pada itu dapatlah suhu dalam derajat Fahrenheit. Setelah itu masuk ke dalam rumus yang pertama, yaitu BJ 60/60,76 itu 1 ditambah dengan skala laktodensimeter yang kita dapatkan ditambah dengan 0,1 yang sudah dikalikan dengan pengurangan dari suhu yang tadi yang sudah kita hitung dalam derajat Fahrenheit dan dikurang dengan 60. Jadi pengerjaannya suhu dalam derajat Fahrenheit dikurangi dengan 60 dikali dengan 0,1, setelah itu ditambah dengan skala dibagi dengan 1000 lalu ditambah dengan 1, maka didapat nilai A. Ya. Lalu kita lanjut ke rumus yang kedua. Ini nilai A di sini dimasukkan ke dalam sini dan dikurangi dengan 0,1 dikalikan dengan 81,5 dikurangi dengan suhu derajat Fahrenheit yang tadi. Jadi pengerjaannya 81,5 dikurangi dengan susu yang kita dapatkan dalam derajat Fahrenheit lalu dikalikan dengan 0,1 dan dibagi dengan 100, lalu A ini nilai A yang tadi yang kita dapatkan dikurangi dengan hasil perhitungan rumus ini. Lalu didapatkan nilai B ya. Nilai B di sini. Lalu selanjutnya masuk ke rumus yang ketiga, di mana nilai B yang sudah kita dapatkan dikalikan dengan 0,99126 dan dibagi dengan 0,996400. Setelah itu didapatkan dengan BJ sampel. BJ sampel ini satuannya adalah gram per mili. Untuk materi selanjutnya yaitu penentuan titik relief pada naftalena. Untuk bahan yang digunakan yaitu naftalena dan aquades. Lalu peralatan yang digunakan yaitu pipa kapiler, termometer, gelas kimia, botol semprot, kaki 3 dan kawat kasa, statif dan lem, serta pembakar bunsen. Yang pertama yaitu memasukkan naftalena ke dalam pipa kapiler hingga tanda batas warna biru dengan cara diketuk-ketukkan ke dalam pipa kapiler. Kemudian ketika sudah mencapai batas biru, lalu direkatkan dengan termometer dengan menggunakan selotip sejajar bagian bawah pipa kapiler dengan bagian bawah dari termometer. Setelah itu setting alat seperti pada video berikut dengan naftalena yang terendam pada aquades. Selanjutnya ukur suhu pada aquades dengan melihat pada skala termometer. Setelah itu panaskan aquades dan naftalena tersebut, lalu amati pada saat mulai meleleh dan pada saat seluruhnya meleleh sampai tanda batas warna biru. Lalu catat suhu tersebut pada hasil pengamatan. Untuk materi selanjutnya yaitu perubahan wujud zat. Sampel yang kita gunakan yaitu kristal iodin, serta peralatan yang digunakan adalah spatula, gelas kimia, kaca arloji, kawat kasa dan kaki 3, serta pembakar bunsen. Yang pertama yaitu ambil kristal iodin sedikit saja dengan menggunakan spatula, kemudian masukkan ke dalam gelas kimia. Setelah itu, letakkan gelas kimia di atas pembakar bunsen dengan menggunakan bantuan kaki 3 dan kawat kasa, lalu tutup bagian atas gelas kimia dengan menggunakan kaca arloji. Kemudian panaskan kristal iod tersebut, lalu amati perubahan wujudnya serta warna yang terjadi. Setelah ditunggu beberapa saat, pada kaca arloji sudah terbentuk kristal iodin yang sebelumnya berwujud gas. Dapat dilihat kristal iodin yang terbentuk pada kaca arloji warnanya hitam metalik. Kemudian perubahan wujud tersebut dan warna yang berubah dicatat pada hasil pengamatan. Dan untuk penampakan yang ketiga digambar bentuk kristalnya pada hasil pengamatan. Ya, sekarang kita masuk ke materi 4 dari praktikum termokimia, yaitu penentuan calon penetralan antara HCl ditambahkan dengan NaOH.
Sebelumnya, untuk perhitungan reaksi dan grafik akan dijelaskan pada saat responsi akhir. Dan terkait dengan percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3, itu bisa disesuaikan dengan prosedur percobaan 4 yang akan dijelaskan di video berikut. Alat-alat yang kita siapkan yaitu kalorimeter, termometer, gelas ukur, gelas kimia, dan terakhir botol semprot. Nah, sebelum kita praktikum, kita bilas dahulu alat-alat yang akan kita gunakan. Seperti materi sebelumnya, jangan lupa teman-teman siapkan gelas kimia besar untuk menampung aquades yang tadi sudah digunakan untuk membilas. Setelah kita bilas, lalu kita seka menggunakan tisu. Nah, pertama-tama kita siapkan HCl 2 molar. Kita ambil sebanyak 20 ml. Setelah kita dapatkan 20 ml dari HCl, kita pindahkan ke gelas kimia. Setelah kita pindahkan ke gelas kimia, kita ukur suhunya menggunakan termometer. Nah, setelah itu kita ambil NaOH 2 molar. Karena tadi gelas ukurnya sudah digunakan oleh HCl, kita bilas kembali. Sama seperti HCl, kita ambil 20 ml dari NaOH. Kita pindahkan ke gelas kimia. Setelah dipindahkan, kita hitung juga suhu dari HCl tadi. Dari NaOH tadi. Setelah kita catat suhu dari NaOH-nya, kita ambil HCl dan NaOH tadi, kita campurkan ke dalam kalorimeter. Kita tutup seperti ini. Masukkan termometer ke dalam kalorimeter tadi. Nah, setelah posisi seperti ini, kita ukur suhu dari campuran NaOH dan HCl selama 5 menit dengan selang waktu setengah menit. Nanti teman-teman bisa hitung suhu yang didapatkan, lalu ditulis di tabel pengamatan.